Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok di hari terakhir perdagangan minggu ini, dan juga ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Inco, ketujuh Tins, kedelapan BRPT, dan ke-9 Tepia. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali terkoreksi cukup dalam, minus 1,1% ke harga 6.524. Transaksi sampai saat ini ada di 13 triliun, dan asing hari ini net sell di 459 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya sesuai analisa juga ya, memang sudah lama ISG nggak mampu lewat resisten, ya harusnya dia turun, dan hari ini dia reject area support 6.513 6.510 ya. Jadi dengan kondisi seperti ini besok potensi besar ada technical rebound. Kalaupun ISG koreksi saat open market, mungkin menutup gapnya ini di 6.487 dan ditarik naik. Sepertinya besok tetap ada technical rebound ya. Dan hari Senin ya belum tahu, karena hari Senin juga sudah mulai November. Habis rebound hari besok mungkin bisa ada koreksi atau pola dead cat bond untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini ditutup ARB minus 6,72% ke harga 555. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hari ini Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco setelah gagal bertahan atau pola dead cat bond area kritikalnya 600, dan ini Medco turun ya. Ini kan terlihat Medco di tanggal 22 Oktober dia rebound dari 580 dan mencoba menguji 600, gagal dan akhirnya turun lagi. Tapi potensi besar gap ini juga akan ditutup kalau Medco nggak jebol 540. Jadi besok juga potensi ada technical rebound untuk Medco, tapi bisa aja dia koreksi dulu ke 550 sampai 540 ini dan baru ada rebound ya. Dan arahnya kemana Medco? Ya kalau Medco gagal bertahan di atas 550 560 ini, itu berpeluang ke 520 ya untuk Medco, dan ini harusnya menjadi pertahanan atau support kuat Medco selanjutnya yang harusnya nggak dijebol ya di 520, karena itu neckline. Jadi seperti itu untuk Medco. Besok ada technical rebound sepertinya, tapi kalau untuk arah, karena Medco ini sudah bisa dikatakan minornya downtrend ya, potensi arah 540 sampai 520 maksimal penurunannya. Semoga seperti itu. Untuk Medco, bagaimana yang belum punya ya wait and see aja dulu. Kalau besok dikasih 550 ya coba aja, tapi ini disclaimer on. Dan cut loss kalau Medco jebol 520 atau cut loss mepet juga silahkan, misalnya dia jebol 540, cut loss di 535 juga boleh. Jadi kan lumayan, dari 535 ke 520 itu sekitar 3%. Jadi cut loss aja dulu tipis, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu juga strateginya. Dan ya kalau Medco nanti November sideway ya bisa di area ini 520 sampai 580 dan 600 area ini dia tektokan sebelum kembali bullish di Desember, karena ya harusnya Desember bullish. Kalau ditarik ini ya sekitaran inilah 535 540 ini untuk area pantulannya. Harusnya ini sudah ada pantulan di 55 sampai 550 ini, tapi lihat besok aja gimana arah untuk Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup juga terkoreksi 3,84% ke harga 300. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa ini bisa pola inverted head and shoulder seperti gambaran waktu itu nih. Nah, ya, dan satunya di sini bisa aja seperti itu, ya. Jadi untuk Medco ini risknya sudah makin tipis dan rewardnya makin
besar. Jadi kalaupun Medco masih turun satu candle masih bisa ditolerir area 290 ini. Nih, tinggal cut loss kalau Elsa ini turun dari 280. Nah, dan rewardnya profitnya ya 320 sampai 330 area ini. Jadi kemungkinan kalaupun satu candle koreksi, minggu depannya dia bisa rebound dan bisa konsol seminggu ke depan di awal November di area ini. Supportnya 290 sampai 320 dan 330. Jadi seperti itu. Untuk Elsa menarik juga untuk diperhatikan, sepertinya tetap besok ada teknika rebound ya. Tapi ini disclaimer on itu kalau menurut penglihatan saya, tapi ya bisa salah juga. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 1495. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas malah diakumulasi hari ini ya di CYU, ZP, AT yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas membentuk candle hammer ya nih, karena ekornya panjang dan menarik untuk Pegas karena ini kan terlihat Pegas diakumulasi. Jadi besok juga potensi ada teknikal rebound ya. Semoga aja bisa sampai 1550. Jadi kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya, kalau mau coba tinggal cut loss kalau dia besok merah lagi dan tutupannya di bawah 1500. Support duanya itu ada di 1400. Kalau mau tahan sampai 1400 juga ya silahkan, tapi floating lossnya kan makin besar. Jadi seperti itu untuk Pegas. Secara tren masih uptrend, dan kalaupun dia membuat swing low-nya ya masih bisa ditolerir sampai 1400 dan buruk-buruk 1300. Harusnya area ini aja swing low-nya. Jadi seperti itu ya untuk Pegas. Kalau dilihat ISG koreksi nanti di November, ya Pegas juga akan turun. Kemana arah Pegas kalau koreksi? 1400 maksimal 1300. Jadi menarik kalau Pegas sampai 1400 lagi, sampai 1300 lagi. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kalau yang sudah punya dari daerah atas dan masih nggak mau cut loss, kalau misalnya nanti dia turun dari 1495, ya kalau mau average down jangan cuman 2-3% di average down ya, karena kalau dia makin dalam nanti amunisi makin habis kan bingung, makin dalam lossnya. Jadi bagaimana tekniknya? Kalau saya ya teknik average down sesimpel ini aja. Kalau beli di 1500, average down-nya nanti di 1400. Jebol 1400, average down-nya di 1300. Selama dia nggak ke area support, jangan di average down. Jadi dalam kondisi seperti ini ya masih 2 kali bisa average down. Jadi seperti, tapi juga dibatasi, harus disesuaikan. Misalnya 30% dari portofolio mau dibelikan Pegas sudah masuk 20%, jadi 5% ya udah bisa di sini 3%, sini 7%, atau di sini 5%, sini 5%. Bisa seperti itu ya. Yang mana cocok lah. Asal jangan sedikit turun 1%, 2% sudah di average down. Iya kalau rebound, kalau nggak rebound makin dalam. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini juga ditutup terkoreksi 3,71% ke harga 3.120. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi 3 hari sebelumnya itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA gagal, dan kalaupun besok ada teknikal rebound ya paling retest 3200. Apakah bisa naik lebih tinggi? Kemungkinan bisa, tapi kecil ya, dan masih berpeluang untuk MDKA turun. Kalaupun turunnya sampai 2850 sampai 2900 ini masih wajar ya. Yang nggak wajar itu kalau belinya di pucuk, nggak pakai cut loss, nah makin dalam kalau dia turun sampai bawah. Jadi seperti itu ya. Kalau niatnya trading ya paling penting itu memang disiplin cut loss. Kalau ada pertanyaan, nanti habis dong uangnya kalau di cut loss terus. Ya berarti harus belajar lagi di mana mungkin salah titik entry-nya, makanya sering cut loss. Kalau membiasakan beli misalnya dekat support, jual dekat resisten, atau cut loss kalau jebol support, biasanya ya masih stabil lah antara profit dan loss-nya ya. Tapi ya tergantung. Kalau beli
dekat support, jebol support cut loss. Di saham downtrend juga keseringan cut loss. Jadi bagaimana strateginya ya? Kalau untuk saham downtrend itu jangan setiap support dibeli ya. Cari titik-titik harga yang krusial, harga-harga kritikalnya atau psikologisnya ya di situ. Jangan setiap support, dekat support beli, cut loss jebol support, nanti dekat support beli lagi ya. Jangan seperti itu. Bisa juga nunggu reversal biar lebih aman. Memang kalau trading di saham downtrend itu keseringan cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk MDKA potensi arah kalaupun besok teknikal rebound ya tetap ada peluang kembali uji 3000. Jadi bisa aja dia besok retest 3000 terus ada pantulan atau ditarik naik. Bisa juga seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham kelima, ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi 1,27% ke harga 2320. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam membuat candle doji dan ini menarik karena Antam hari ini kan membuat gap dan ternyata double bottomnya gagal karena Antam juga gagal breakout 2590 sampai 2600. Jadi ini udah nggak valid ya karena gagal ya. Kalau dilihat harga nikel hari ini, nikel sampai sore ini naik 0,77% ya. Lihat aja besok sama, tetap ada potensi technical rebound, bertahan enggaknya nggak tahu juga ya. Dan ini sudah harga menarik, kalau mau nyicil ya ini kesempatan untuk nyicil lagi. Yang penting Antam itu nggak turun dari 2200. Dan juga kalau dilihat dengan pergerakan seperti ini ya peluang Antam untuk bullish di Desember itu besar. Yang penting nggak jebol 2200. Ini kan masanya dia konsolidasi dan momentumnya nanti November Desember potensi market bullish ya. Ini peluang karena dapat Antam di harga bawah ya. Kalau yang tektokan beli di area atas ini ya sudah profit, harusnya profit taking. Jangan di hot-hot lah karena dia gagal nih membuat candle merah ini. Jadi seperti itu. Untuk Antam besok tetap ada peluang untuk rebound. Langsung saja ke saham ke-6 ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,2% ke harga 4.790. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Inco malah diakumulasi oleh broker AI. Nih ya 34.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sama, besok Inco juga ada peluang technical rebound dan ya ada peluang tutup di atas 4.800. Ini kalau digambar ya, ini bisa juga pola symmetrical triangle dan tapi saya ini nggak terlalu mendalami juga ya untuk corrective wave. Nah, bisa seperti ini. Ini jadi ada peluang bisa Inco rebound. Kalaupun nya bisa sampai sini, bisa nggak? Ya harusnya nggak ya kalau sampai sini. Ya kalaupun sampai 4.300 itu lebih menarik karena dapat harga lebih murah dan tinggal cut loss kalau Inco ini turun dari 4.300. Tapi corrective wave-nya ini gagal harusnya kalau sampai jebol trendline symmetrical triangle-nya ini ya. Ya harusnya di area 4.650 ini ada pantulan. Bisa seperti itu ya. Tapi yang lebih paham mungkin tahu lah bagaimana. Kalau saya cuma mendalami dasar-dasarnya dan mungkin juga meleset ya gambarannya. Jadi seperti itu ya. Untuk Inco ya harusnya dipertahankan 4.800 itu neckline dan besok potensi untuk tutup di atas 4.800. Tapi ini disclaimer on. Dan kalau besok Inco tutup di atas 4.800 itu ada peluang minggu depan dia menutup gapnya ini di 5.000 ya. Bisa aja dia seminggu ke depannya konsolidasi area ini. Jadi seperti itu untuk Inco. Harga sekarang juga Inco sudah kembali agak murah. Ya kalaupun dia turun tambah lagi di daerah 4.400 sampai 4.500 ini. Karena tetap momentumnya November Desember itu kan market sepertinya akan bullish. Maksudnya di Desember walaupun kemungkinan November koreksi peluangnya bagus. Jadi harusnya ke atas. Kalaupun mau beli di harga sekarang siap cut loss misalnya 12% ya seperti ini. Kalau saya sih lebih baik nyicil dulu, nambah sini jadi cut lossnya lebih tipis dan profitnya nih sama. Memang risk rewardnya 1:1 ya. Pasti kalau dia nanti lewat dia gap atas ini potensi ditutup
akhir tahun. Semoga. Jadi seperti itu. Untuk info langsung saja ke saham ke-7, ada TINS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 1.560. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, TINS malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, sepertinya besok juga akan ada teknikal rebound ya, karena TINS ini pas di area resisten konsolidasinya dulu yang akhirnya di breakout. Harusnya ini ada pantulan dan juga terlihat volume meningkat, jadi peluang besok itu bisa ke 1.600 atau minim-minim dia nutup gapnya ini di 1.580 juga bisa harusnya ya terdekat 1.600 bisa untuk TINS besok rebound. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham 8, ada BRPT yang hari ini ditutup terkoreksi 4,61% ke harga 930. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT sudah mendekati area demand atau area support kuatnya yang di 13 Oktober juga dipertahankan. Bahaya kalau memang jebol, dan harusnya ya nggak jebol karena itu juga di trend line downtrendnya ini ya. Nah seperti ini harusnya ya. Jadi ini ada pantulan juga. Besok sepertinya tetap ada teknikal rebound ya. Sepertinya saham-saham besok bisa rebound, tapi mungkin juga rebound terbatas ya. Sesuaikan punya trading plan kalau mau beli sahamnya. Dan kalaupun besok dia rebound itu ya 950 bisa mungkin sampai 975. Dan tinggal cut loss saja kalau BRPT ini tutupannya di bawah 900. Sudah seperti itu aja cut loss kalau dia tutup di 885 atau 880. Jadi seperti itu. Untuk BRPT, kalau BRPT nanti bertahan di atas 920, kemungkinan minggu depan dia konsol di area ini. 920 support dan resistennya 975 sampai 1000. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham terakhir, ada TEPIA yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,94% ke harga 7.425. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari minggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, TEPIA diakumulasi walaupun distribusi juga cukup besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TEPIA ini di neckline dan harusnya besok harus ada rebound. Kalau enggak jebol ya bisa ke 7.200, dan kalau dia gagal lewat 7.500 ini, ada peluang TEPIA November sideway atau konsolidasi di area bawah ini. Supportnya 6.800 dan resistennya 7.500. Jadi menarik juga TEPIA ini, momentumnya kan Desember akan bagus. Jadi ini dia konsolidasi ya nggak masalah, yang penting sabar. Kalau dapat harga di area 7.000 sampai 6.800 ini sangat menarik karena cut loss-nya juga tipis. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan ya 6.400, tapi cut loss saja dulu kalau dia turun dari 6.800. Kalau dia ke 6.400 ya baru tambah di bawah. Atau kalau mau beli di harga 7.425 ini tinggal cut loss kalau dia turun dari 7.200, bisa cut loss dulu. Nanti buyback di area 6.800. Kalau dilihat ya nggak masalah lah untuk di swing trade. Nah ini kan kondisi lagi sideway. Kalau kondisi sideway seperti ini, belinya dekat support, jualnya dekat resisten. Seperti itu aja, yang penting sabar. Kalau ditarik dari atas masih downtrend. Kalau dari sini dia retest, semoga aja ada pantulan. Kalau mau bagus ya besok harus mantul dan harus bertahan di atas 7.500. Jadi seperti itu. Untuk TEPIA menarik juga diperhatikan kalau Bapak Ibu yang punya ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti
nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.